360-degree reality. Sunset beach, I don't need HGTV. I want the real thing, living off a dream. Hai, halo, welcome back, it's Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya, aku pengen ngobrolin tentang skincare yang emang lagi aku pakai akhir-akhir ini. Jadi aku pakai satu rangkaian skincare. Dan turns out, selama aku menggunakan skincare ini tuh bisa aku simpulin kalau ini adalah rangkaian skincare yang bisa dibilang kualitasnya itu bagus, formulanya itu oke banget, tapi harganya murah. Harganya tuh bisa dibilang, aduh, masih terjangkau deh buat anak remaja sekalipun. Jadi aku bakal bahas masing-masing produknya satu-satu, dan untuk hasil penggunaan atau before afternya di kulit aku gimana itu ada di akhir video ya. Nah oke, sebelum kita masuk ke reviewnya, aku pengen ngasih tahu dulu kalau aku punya tipe kulit combination to oily. Jadi di area T-zone ini tuh berminyak banget, tapi di area bawah itu cenderung kering. Dan kulit aku juga comedogenic, jadi gampang banget yang namanya komedoan, karena pori-pori aku tuh besar gitu. Terus kulit aku juga acne prone skin, jadi nggak ada yang namanya sebulan, seminggu, bahkan sehari tanpa adanya jerawat di kulit aku. Kulit aku juga lumayan sensitif, jadi kalau salah-salah pakai atau kayak agak keras itu gampang banget merah-merah atau kering sampai ngelupas gitu. Jadi bisa dibilang keringnya dapat, berminyaknya juga dapat. Nah, jadi rangkaian skincare yang bakal aku bahas kali ini tuh dari Adara PMS series. Dan emang bisa dibilang sesuai namanya, PMS atau premenstrual syndrome itu kan kondisi di mana kita para cowok itu biasa mengalami perubahan di badan kita, ya hormonnya nggak stabil, terus bisa berdampak juga ke kulit kita, kulit kayak kusam, jerawatan, terutama aku kalau udah mulai menjelang PMS atau pas PMS-nya sendiri itu pasti aja ada jerawat. Tapi emang selain itu, kata PMS ini diambil dari kepanjangan key ingredients yang mereka pakai. Kayak P-nya itu panthenol, M-nya itu mugwort, dan S-nya itu salicylic acid. Dan yes, skincare ini tuh bisa dipakai mulai usia 12 tahun. Nah oke, kita langsung aja bahas produk yang pertamanya, yaitu Stay Clear Enzyme Wash. Oke, sebelumnya jujur pas pertama kali aku ngeliat facial wash ini, aku suka banget sama kemasannya. Kemasan itu vibes-nya kayak produk high-end gitu loh menurut aku. Jadi kayak bahannya Dove, terus warna soft pink gini, jadi clean, simple, cantik aja. Terus juga dari segi tekstur itu dia tipenya gel, dan kalau dikasih sedikit air pun itu udah cukup untuk ngebersihin kulit kita, dan dia bukan tipe facial wash yang busanya banyak banget gitu loh. Dibilang dikit banget enggak, banyak banget juga enggak. Terus kalau dilihat dari segi key ingredients-nya, emang bisa dibilang facial wash ini tuh tipe facial wash yang ada exfoliating agent-nya. Jadi selain membersihkan, dia juga mengeksfoliasi tapi secara gentle. Itu dari salicylic acid 2% sama dari papaya dan pineapple enzimnya. Jadi itu kenapa facial wash ini aku rasa bakal cocok di kulit yang emang bermasalah sama jerawat. Tapi walaupun dia memang ada exfoliating agent-nya, yang aku suka adalah dia itu setelahnya nggak bikin kering, ketarik, bahkan emang kalau misalnya mau dipakai pagi, siang, sore, malam sekalipun itu aman-aman aja. Jadi bukan tipe yang karena ada exfoliating agent-nya jadi kalau dipakai tiap hari bakal kering. No, nggak sama sekali. Jadi sepengalaman aku pakai facial wash ini selama hampir 1 bulan, aku suka banget sama performanya, sama kualitasnya, sama rasanya di kulit aku. Kulit aku kan cenderung kombinasi yang agak dominan berminyak gitu. Jadi kalau pagi-pagi bangun-bangun udah kilau lagi tuh kulit aku. Dan dengan pakai facial wash ini tuh enaknya dia tuh kerasa banget ngangkat minyak dan sebum dan kotoran-kotoran, tapi nggak bikin kering atau ketarik setelahnya. Aduh, seriusan deh, dengan harga di bawah 100.000 bahkan di bawah 70.000 ini worth it banget. Nah oke, kita lanjut ke clarifying tonernya. Kalau dilihat dari key ingredients-nya, kayak ada panthenol, ada mugwort, ada salicylic acid 0,5%, terus ada hydrolyzed algin, ada zinc sulfate, dan ada mandelic acid 2%. Toner ini itu termasuk ke dalam exfoliating toner, tapi yang mild banget. Karena mereka juga pakai mandelic acid yang memang sifatnya itu gentle ke kulit. Terus yang bikin exfoliating toner itu beda dari yang lainnya itu aku ngerasa dari segi tekstur. Biasanya exfoliating toner yang aku pakai itu teksturnya cair banget. Jadi saking cairnya kalau di-apply pakai tangan tuh kayak nggak enak gitu, karena kayak kemana-mana. Jadi aku lebih prefer apply-nya pakai kapas. Sedangkan exfoliating toner ini, dia itu teksturnya bisa dibilang cair banget, tapi ketika di-apply ke kulit itu kerasa masih ngelembapinnya. Dan balik lagi itu karena dari ingredients-nya ada panthenol, ada mugwort yang emang adalah best combo untuk nenangin kulit, untuk ngelembapin kulit. Jadi itu kenapa dia termasuk ke dalam daily toner. Jadi kalian bisa pakai setiap hari tanpa harus kayak khawatir kering atau over exfoliate atau merah-merah. Karena sepengalaman aku pakai produk ini setiap hari juga itu aman-aman aja. Tapi kalau kita ngomongin kelembapannya, di kulit aku yang combination to oily itu lembabnya cukup tanpa aku perlu atau ngerasa harus apply hydrating toner setelahnya, karena emang dia kerasa gitu lembabnya. Tapi kalau kalian yang mungkin kulitnya kering banget, kalian mungkin akan butuh hydrating toner setelahnya. Terus pas kemarin aku pakai produk ini, kondisi kulit aku tuh sempet dalam kondisi lagi breakout gitu. Jadi kayak emang ada yang merah-merah, terus teksturnya ada yang geradakan, dan di area yang merah-merah itu di kulit aku ya, itu dia nggak bikin tingling atau perih sama sekali. Tapi tetap ya, kalau kulit kalian lagi kayak oversensitif banget, usahain jangan pakai exfoliating toner, mau mild sekalipun. Dan terakhir, aku juga suka banget segimana dia itu lama banget habisnya. Kayak benar-benar kemarin aku di 2 minggu awal itu notice kalau ternyata dia tuh berkurang benar-benar cuma segini
segini doang. Bener-bener dikit banget. Aku pakainya itu sekitar 3-4 tetes, itu pun udah cukup banget sama muka aku karena emang teksturnya tuh yang licin gitu loh. Jadi emang cair banget, tapi ketika di kenain ke kulit itu benar-benar kerasa licin pas di-apply, jadi kayak cukup aja gitu semuka-muka. Padahal diameter muka aku tuh termasuk besar. Nah oke, kita lanjut ke produk yang berikutnya, yaitu Ceramide Pudding Moisturizer. Sesuai namanya, pudding moisturizer, jadi teksturnya itu bener-bener kayak puding aja. Yang diambil itu kayak berbentuk kayak puding, tapi ketika kita apply ke kulit, kena ke kulit itu rasanya creamy, tapi lama-lama pas digosok itu kayak melt gitu loh. Jadi seriusan nyaman banget aja rasanya di kulit aku, nggak bikin gerah, nggak bikin panas. Kan banyak tuh moisturizer yang kalau dipakai tuh kayak gerah banget gitu. Dan ini nggak sama sekali. Terus di kulit aku yang kombinasi, dia itu finishnya setelah keringnya bukan kayak moisturizer yang pas dipakai kering meresap, hilang aja rasa kayak kulit. Enggak, rasanya itu kayak dia tuh ngunci permukaan kulit aku. Jadi rasanya kayak masih ada sesuatu di atas permukaan kulit aku, in a good way ya, bukan kayak rasanya berat yang kayak lagi pakai masker gitu, enggak. Terus dari segi ingredientsnya, mereka itu ada ceramide, ingredients favorit aku dalam pelembab, terus ada panthenol, ada mugwort extract, dan ada succinic acid. So yes, di masing-masing rangkaian PMS series ini emang mengandung exfoliating agent yang sangat gentle dan mild sekali, tapi kalau misalnya kamu pakai berbarengan itu nggak masalah banget karena emang diformulasikan seperti itu. Oh ya, kemarin aku ada pengalaman trial and error yang aku pengen share ke kawan-kawan sekalian, terutama buat kalian yang punya tipe kulit yang sama kayak aku, yang pori-porinya gede, jadi yang tipe kulitnya kombinasi ataupun berminyak. Jadi, please kalau pakai produk ini jangan pakai terlalu banyak. Kemarin aku sempat pakai produk ini di minggu pertama itu kayak aman-aman aja. Kayak nggak ada beruntusan, nggak muncul aneh-aneh. Cuman di minggu kedua aku pakai produk ini, itu malah mulai muncul beruntus kecil, terus whiteheads juga muncul. Dominannya whitehead sih. Dari itu aku kayak cari tahu kok bisa seperti itu, dan ternyata aku baru ngeh kalau emang di minggu kedua itu spatulanya emang rada jatuh nyempil dan aku nggak nemu tuh. Jadi aku ngambilnya pakai jari kuku lebih tepatnya dalam kondisi bersih ya. Dan ternyata emang aku ngambilnya rada kebanyakan gitu, dan aku pakainya langsung kayak lelehin di tangan terus langsung apply ke wajah, nggak aku bawa ke leher. Jadi kayak emang numpuk diem aja gitu di wajah aku. Pokoknya bagi wajah aku kayak terlalu banyak aja mungkin ya. Dan itu ternyata yang bikin mulai muncul whiteheads dan beruntusan. Karena setelahnya itu pas aku coba lagi, pakai itu kayak dikit-dikit aja. Karena emang tipe dia itu a little goes a long way. Pakai dikit juga tuh benar kayak cukup semuka-muka. So yes, itu reminder dari aku. Nah oke, finally ini hasil foto before after kulit aku pakai produk ini selama semingguan. Maaf banget hasil afternya itu rada blur, tapi kalian bisa kelihatan lah ya kayak perbedaannya. So yes, kayak segitu aja reviewingan dari aku. Semoga video ini ngebantu kalian yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan, dan jangan lupa klik tombol likes-nya biar aku semakin semangat. Dan kalau kalian merasa beginner dalam dunia skincare dan kayak bingung mau pakai skincare apa, aku rekomendasiin buat cobain rangkaian PMS series dari Adara ini, terutama buat kalian mungkin yang masih remaja atau masih 12 tahun. Dan kalau kalian tertarik buat nyobain produknya, udah aku drop link pembeliannya di description box aku, silahkan dicek. So yes, that's it. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye.